Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa, kali ini Dendini menemani kalian untuk mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran Harian Rakyat Benteng. Tepatnya hari ini Kamis 22 Juli 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk like, share ke semua media sosial yang kalian punya dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama yang menontonnya. Nah, untuk berita utama hari ini yaitu mengenai pandemi COVID-19 dan taat protokol kesehatan. Nah, Satuan Tugas temukan 107 pelanggaran protokol kesehatan. Dilaporkan dari daerah Bang Haji selama masa pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat skala mikro. Nah, seperti yang kita tahu bahwa tim Satuan Tugas COVID-19 di Kabupaten Bengkulu Tengah menemukan pelanggaran itu sebanyak 107 mengenai protokol kesehatan. Nah, diantaranya di Kecamatan Karangtinggi 20 pelanggaran, Talam 4 2 pelanggaran, Tabak Penanjung 30 pelanggaran, Pondok Kelapa 55 pelanggaran. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Bengkulu Tengah Gunawan RSEMM mengatakan jika terdapat 5 kecamatan yang telah didatangi sebagai target operasi justisi. Nah, target perorangan maupun pelaku usaha ditemukan adanya 107 pelanggaran. Sebagai bentuk sanksi berupa teguran tertulis maupun lisan, Gunawan menuturkan operasi justisi kedepannya akan mulai memberlakukan sanksi sosial, diantaranya lari kecil, push up, kebersihan ataupun sanksi dalam bentuk denda uang. Dari Camat Bang Haji Syafruddin mengatakan jika kemarin dilaksanakan operasi justisi protokol kesehatan, namun Satuan Tugas Bengkulu Tengah tak menemukan adanya pelanggaran protokol kesehatan. Nah, jadi semoga dengan adanya kejadian seperti ini, harapan kedepannya untuk masyarakat untuk selalu taat protokol kesehatan seperti menjaga jarak, memakai masker mau kemanapun, dan sering-sering mencuci tangan dengan sabun. Nah, semoga agar semuanya terhindar dari COVID-19. Nah, itulah tadi berita utama kita mengenai Satuan Tugas yang menemukan 107 pelanggaran di Kabupaten Bengkulu Tengah. Nah, berikutnya ini mengenai pendaftaran CPNS dan PPPK yang tembus 7.000 orang. Dilaporkan dari Karangtinggi bahwa jumlah pendaftar calon pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kontrak di Kabupaten Bengkulu Tengah ini membludak. Nah, hingga kemarin diklaim jumlah pendaftar yang telah mencapai ini 7.000 orang. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun lalu yang hanya 6.000 orang pendaftar. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Benteng Aphiles Lipi, Eskom MSI mengatakan jika jumlah pendaftar di luar perkiraan. Nah, hampir semua formasi dengan jumlah pendaftar kategori banyak tak terkecuali bagi 3 formasi dokter spesialis yang hingga saat ini kosong pelamar. Aphiles Lipi juga menuturkan membludaknya jumlah pendaftar lantaran tidak seluruh kabupaten maupun kota di Provinsi Bengkulu yang membuka penerimaan CPNS dan P3K, sehingga masyarakat lebih memilih mendaftar di Benteng sebagai daerah yang cukup besar dari berbagai daerah. Kabid Pengadaan, Pemberhentian dan Promosi BKPSDM Benteng M. Aryo Nurfansyah SA ini mengatakan panitia seleksi tengah melakukan verifikasi terhadap berkas mendaftar yang masuk. Hampir setiap hari makin banyak peserta yang mengantarkan berkas. Jika diketahui terdapat kekurangan berkas ataupun ketidakcocokan data, maka peserta bersangkutan terancam tidak memenuhi syarat. Nah, untuk kalian yang ingin mendaftar CPNS maupun P3K masih ada beberapa hari sebelum penutupan pendaftaran ini, kalau nggak salah itu di tanggal 26 Juli 2021. Nah, untuk halaman berikutnya ini kita membahas di halaman edukasi. Ada pada bulan September ini Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendikia kembali kegiatan belajar mengajar tatap muka. Hal ini jika seluruh persyaratan sebelum pelaksanaan pembelajaran telah terpenuhi.
Kepala Madrasah Aliyah Negeri Insan Cendekia Benteng, Imam Ghazali MPD, mengatakan persyaratan yang dimaksud diantaranya seluruh Dewan Guru telah divaksinasi, adanya izin dari Satuan Tugas COVID-19 Benteng, dan rekomendasi dari Kantor Wilayah Kemenak Provinsi Bengkulu. Imam menuturkan adapun jumlah guru saat ini sebanyak 28 orang, sementara pelajar ini mencapai 250 orang. Khusus untuk guru baru melaksanakan vaksin tahap 1. Beralih dari halaman edukasi kita ke liputan 11 RBT, yaitu wisata Curug Cai sepi pengunjung. Meningkatnya kasus positif COVID-19 di Kabupaten Bengkulu Tengah berpengaruh tentunya terhadap kunjungan wisatawan seperti di objek wisata Curug Cai dan air terjun Pengantin Desa Bukit Kecamatan Semidang Lagan yang jumlah pengunjungnya semakin minim. Kades Bukit Ali Amran mengaku jika wisatawan saat ini sepi sehingga salah satu objek wisata di desa tersebut ditutup untuk sementara waktu. Dikatakan Kades jika pihak desa dalam mengelola objek wisata juga menerapkan protokol kesehatan bagi pengunjung. Nah, diketahui saat ini dalam satu minggu tak sampai 10 orang pengunjung dibandingkan sebelum pandemi yang mencapai ratusan wisatawan dalam satu minggu. Berikutnya ada pemerintah desa Arga Indah 2 budidaya jahe merah. Seperti beberapa desa di wilayah Kecamatan Merigi Sakti yang menjadikan jahe merah menjadi produk unggulan desa atau Prokudes. Hal tersebut juga dilaksanakan di desa Arga Indah 2. Pemda setempat menyiapkan 1 hektar lahan yang disewa dari warga untuk ditanami jahe merah. Kades Arga Indah 2 Firdaus SE melalui Sekdes Agus Susanto SPD mengatakan jahe merah merupakan tanaman yang mudah dilakukan perawatan sehingga pemerintah desa dan warga sepakat untuk menjadikan jahe merah sebagai produk unggulan desa. Disampaikan Agus, pihaknya saat ini tengah melaksanakan pembersihan lahan dengan melibatkan sejumlah warga sebagai pekerja. Agus juga mengatakan dilaksanakan dengan sistem PKTD sesuai arahan Kemendes PDTT. Pihaknya juga telah mempersiapkan bibit, pupuk, dan sarana pelengkap agar lahan bisa dikelola dengan baik. Nah, itulah tadi beberapa informasi maupun berita yang terbit di Koran Harian Rakyat Benteng hari ini di tanggal 22 Juli 2021. Untuk kalian yang ingin lebih lengkap lagi bisa berlangganan koran dengan cara menghubungi karyawan yang bertugas atau datang langsung ke kantor Harian Rakyat Benteng. Dan tidak hanya itu saja, kalian juga bisa mengakses website kami di rakyatbenteng.com. Jangan lupa juga untuk follow semua media sosial kami dari Facebook, Twitter maupun Instagram, dan jangan lupa juga untuk like, share ke semua media sosial yang kalian punya dan aktifkan notifikasinya agar setiap video yang kami upload kalian orang pertama yang menontonnya. Saya Jendini dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.